Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kajian ini Al-Fakir sedikit akan menjawab untuk beberapa mubalik, mungkin penceramah-penceramah yang sering kalau berbicara tentang dosa itu, kenapa sering Nabi Adam alaihissalam yang selalu dijadikan contoh. Jadi ini pembahasan seputar Nabi Allah Adam alaihissalam, Abul Bashar, yang mana banyak sekali mubalik ketika berkata membahas tentang dosa, maka dia akan menisbatkan dosa itu bahwa Nabi Adam telah melakukan dosa. Nah, perlu dipahami, kalau memang melihat zahir ayat-ayat Al-Quran mengatakan seperti wa asa Adam rabbahu faghawa fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat fataba alaih wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Ini adalah kutipan 3 ayat. Kalau dilihat secara zahir ayat-ayat tadi, maka seakan-akan Nabi Allah Adam melakukan dosa. Perlu diketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam sebagai khalifah, manusia yang mulia, manusia yang kelak di muka bumi akan menjadi pembimbing umat, manusia yang akan menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalian berdua makanlah apa yang kamu sukai, yaitu semua yang ada di surga ini, kata Allah, kamu makan, ambil. Wala taqroba, tapi janganlah kalian dekati pohon itu, sebab kalau kalian mendekati, nanti kalian akan menjadi fatakuna minaz zalimin, orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bagaimana pohon ini, khasiat dari pohon ini. Karena itu Allah mengatakan jangan kalian dekati pohon itu, sebab kalau sampai mendekati nanti akan berakibat memakannya. Ayat ini akan Al-Fakir jelaskan. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita renungkan atau kita amati baik-baik. Jangan langsung memvonis bahwa Nabi Allah, yaitu Abul Bashar Adam alaihissalam, melakukan dosa. Abul Bashar, manusia yang akan menjadi nabi, manusia yang pertama diciptakan untuk menepati muka bumi ini. Pasti Allah telah mempersiapkan, menjaga kemuliaannya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Pertama adalah arti zolim dan dampak dari zolim tersebut. Lalu surga Nabi Adam alaihissalam dan kehususiatan yang ada di dalam surga tersebut. Yang ketiga,
bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan menurunkan khalifah di muka bumi ini? Tidak mungkin Adam itu akan berada di dalam surga selamanya. Nanti akan bertentangan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menempatkan khalifah di muka bumi ini. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah arti zolim dan dampaknya. Nah, perlu diketahui ya, ini banyak memang dari para mubalik, ya wallahu a'lam ya, apakah memahami tentang qadiyah atau permasalahan Nabi Adam secara detail atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kadang mereka itu menisbatkan dosa itu, mencontohkan dosa itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Perlu diketahui ya, setiap orang yang telah melakukan dosa, perhatikan, niscaya masyarakat itu apa? Akan memandang si pelaku dosa itu akan tidak baik. Jadi halayak akan memandang, wah orang ini telah melakukan perbuatan jelek, apalagi berhubungan dengan dosa. Misal diibaratkan seorang yang keluar dari sel tahanan, penjara, baik dia di penjara sehari ataupun lama, baik itu kesalahannya kecil ataupun kesalahan besar, maka orang itu apa? Konsekuensinya apa? Telah terkena hukum. Dan di mata masyarakat atau di mata pemerintahan atau di mata hukum itu sendiri, dia akan jelek, sudah menjadi aib atau sudah menjadi noda, sudah tercatat dia di pembukuan, dia telah melakukan pelanggaran ini. Bagaimana jika Nabi Adam alaihissalam yang melakukan kesalahan atau dosa? Meskipun dosa itu kecil, pasti akan tercatat di kitab Lauful Mahfuz. Sebagai apa? Sebagai manusia yang telah berdosa. Meskipun ia telah bertobat, tapi tetap ada catatannya. Nah, seorang tahanan atau seorang napi juga demikian. Tetap dia akan tercatat seumur hidupnya bahwa dia itu pernah ditahan sebab kesalahannya. Meskipun dia telah bebas, meskipun dia telah dikeluarkan dan lain sebagainya, sudah bebas, hidup seperti orang biasa, tapi catatannya tetap ada. Ayat mengatakan dalam masalah Nabiullah Ibrahim, la yanalu ahdiz zalimin, Allah tidak akan memberikan, jadi janjiku itu tidak akan diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang melakukan zalimin, yaitu berbuat zalim pada dirinya, apalagi untuk orang lain. Nah, mereka yang melakukan kezaliman besar ataupun kecil tidak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat la yanalu ahdiz zalimin. Jadi apa? Orang itu telah keluar dari kategori golongan yang akan dijadikan nabi atau dijadikan imam. Nah, dalam kisah Nabi Adam alaihissalam juga demikian. Apa ayatnya? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati, jangan kalian berdua dekati hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minaz zalimin, maka apa? Kalian berdua akan menjadi orang zalim. Nah, jika Nabi Adam alaihissalam telah melakukan kezaliman sebab mendekatkan diri kepada pohon yang dilarang tersebut, ya, dan memakan buahnya, lalu apa? Maka konsekuensinya dia telah melakukan kezaliman pada diri sendiri. Apakah Allah akan menjadikan seorang yang telah menzalimi dirinya sendiri sebagai nabi
sebagai pembimbing umat? Tidak mungkin. La yanalu ahduz zalimin. Kita jangan menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah. Beda. Hukum manusia, mereka yang telah korupsi terus dia bisa menjadi pejabat negara, jangan disamakan. Hukum Allah beda. Allah ingin menjadikan nabi, rasul adalah dari orang atau manusia yang memang suci. Hukum manusia jangan kita gambarkan itu ada orang yang keluar dari penjara terus menjadi pejabat negara lagi, padahal mantan napi, tapi kok bisa menjadi pengayom masyarakat. Kita jangan samakan, itu hukum manusia. Hukum manusia kan masih bisa dibeli, tapi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Jadi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seorang yang telah menzolimi dirinya sendiri sebagai nabi, sebagai pembimbing umat, sebagai pemberi petunjuk umat? Tidak mungkin. La yanalu ahduz zalimin. Jadi setiap orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berarti ia telah menzolimi dirinya sendiri. Berarti dia telah menzolimi dirinya sendiri. Maka ia tidak mungkin bisa menjadi nabi. Di setiap institut atau di setiap lembaga, kalau ada bawahannya melanggar, itu langsung akan dicap dia itu sebagai pelanggar dan dicatat, meskipun dia telah minta maaf, kan gitu. Seperti misalkan ana berhutang kepada sebuah lembaga atau kepada sebuah perusahaan, pasti ana akan tercatat bahwa ana pernah mengutang, meminjam uang, meskipun utangnya itu telah lunas. Demikian. Nah, ayat, kembali lagi ke ayat. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kita lihat ayat ini ya. Sepertinya seakan-akan Nabi Adam alaihissalam telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di sini, yaitu di ayat tadi, Nabi Adam telah menzolimi dirinya, kan gitu. Fatakuna minaz zalimin. Nabi Adam dan istrinya telah menzolimi dirinya. Jika demikian Nabi Adam telah kalau memang ayat itu dimaksudkan bahwa Nabi Adam telah menzolimi dirinya, telah melakukan dosa, lalu kenapa Nabi Adam alaihissalam tetap menjadi nabi, tetap Allah jadikan sebagai nabi? Berbukankah ayat tadi atau ketetapan tadi itu bertentangan dengan ayat yang mengatakan la yanalu ahduz zalimin? Demikian, bahwa janjiku tidak akan bisa didapatkan oleh mereka yang menzolimi dirinya sendiri, atau apalagi menzolimi orang lain. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin para nabi alaihissalam, terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, melanggar perintah Allah atau seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Jadi kalau kita berbicara tentang dosa itu harus kita perhatikan. Jadi kadang kan mubalik ini berbicara ya telusuri dulu gitu. Kaji dulu apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Kita lihat, ana contohkan kezoliman pada diri kita sendiri, misalkan contohnya berbuat syirik, membunuh orang lain tanpa sebab, zina, minum khamr, ghibah, adu domba, berdusta, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari kezaliman. Semua itu kategorinya maksiat yang akan meruntuhkan nilai-nilai keadilan orang tersebut dan nilai-nilai kemanusiaan orang tersebut. Jadi kalau dia membunuh orang lain tanpa sebab, dia menzolimi orang lain dan menzolimi dirinya.
dia berbuat syirik menyekutukan Tuhan, dia menzolimi dirinya sendiri. Dia berzina, menzolimi dirinya sendiri. Dia minum homer, demikian juga telah menzolimi dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Menggibah, menzolimi dirinya sendiri dan menzolimi orang lain juga. Contoh lainnya, ada juga perbuatan yang tidak dihukumi haram, tapi perbuatan itu ada doror. Nah, ini beda ya. Jadi ada perbuatan yang memang tidak dihukumi haram, tapi membawa doror untuk dirinya atau bahaya untuk dirinya. Seperti misalkan makan nasi dalam keadaan sudah kenyang, dia udah kenyang, terus dia makan lagi. Atau dia makan yang banyak, dia makan banyak hingga perutnya sakit. Atau dia misalkan makan makanan yang tidak dijamin kebersihannya, tidak dijamin kebersihan. Nah, semua yang tadi itu apa? Tidak diharamkan. Kalau kita makan tidak diharamkan dan tidak berdosa. Tetapi ia akan menzolimi dirinya sendiri. Kenapa menzolimi dirinya sendiri? Perhatikan, ikhwan dan akhwat. Dia makan makanan dalam keadaan tangan kotor misalkan. Berdosa tidak? Tidak. Tapi dia zalim pada dirinya. Zalim pada dirinya. Dia makan makanan dengan tangan kotor. Kalau dia sakit bagaimana? Kan gitu. Berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Dosa gak ketika dia makan dengan tangan kotor? Kan tidak. Nah, beda seandainya ya, ada seseorang yang makan daging ya. Ada seorang yang makan daging tidak disembelih secara syar'i, secara hukum Islam, tidak disembelih secara hukum Islam, maka ia dosa. Kalau ia makan, ia dosa, dan dia akan gugur nilai kemanusiaan dan keadilan pada dirinya. Kenapa? Sebab dia telah melakukan kezaliman. Meskipun kezaliman itu dilakukan pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Ayat, jangan kalian berdua mendekati pohonan itu, kan gitu. Jangan kalian berdua dekati pohon itu, sebab kalian akan menjadi orang yang zalim. Kan ayat demikian. Wala taqraba hadhihi syajarah wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kan gitu. Di zalim di sini apakah masuk kategori dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Atau zalim seperti tadi, orang yang makan nasi tapi tangannya kotor. Ia zalim pada dirinya tapi tidak termasuk dosa, atau dia tidak melakukan dosa. Jika ia tetap makan dengan tangan kotor, akibatnya apa? Tanggung sendiri. Akibatnya tanggung sendiri apa? Sakit perut, diare, mules-mules dan lain sebagainya. Itu apa? Dia telah menzalimi dirinya sendiri, tapi tidak termasuk dari bagian dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keduanya, yaitu Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa, supaya apa? Jangan mendekatkan pohon itu. Jangan kau dekat. Wala taqraba, jangan kalian berdua dekati pohonan itu. Sebab kata dekati ini harus diperhatikan. Sebab kenapa? Nanti kalian akan sakit, letih, mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, itu adalah efek nanti yang akan dirasakan ketika dia di dunia. Jadi Allah melarang mendekati pohon buah yang Allah maksud hadhihi syajarah. Masalah buahnya itu banyak ikhtilaf ya.
ada buah ini dan lain sebagainya. Nah, itu Al-Fakir tidak bahas ya masalah buahnya ini. Tapi yang dibahas, jangan kalian berdua dekati, la taqraba, jangan kalian dekati pohonan itu. Nanti kalian akan mendapatkan efek-efek pengaruh-pengaruh duniawi, pengaruh-pengaruh duniawi atau pengaruh-pengaruh alam yang ada di dunia atau di bumi. Contoh lain misal, dokter melarang pasien misal. Dokter berkata kepada pasiennya, jangan kamu minum obat yang dosisnya tinggi, katanya. Nanti akan berakibat kamu sesak napas, kesemutan, dan lain-lain. Lah, pasien ini dengar apa yang dokter katakan, tapi tidak dituruti. Dia tetap minum juga itu obat yang dosisnya tinggi. Nah, pelanggaran si pasien ini tidak melanggar undang-undang kedokteran, kan gitu? Tidak melanggar undang-undang kedokteran. Tapi apa? Dia menyakiti dirinya sendiri. Dia minum itu obat yang dosisnya tinggi. Akhirnya apa? Dia sesak napas. Akhirnya dia kesemutan badannya. Ya, itu adalah efek. Tapi dia tidak melanggar undang-undang kedokteran. Meskipun dokter telah memberikan apa? Saran, petunjuk kepadanya. Demikian. Nah, jadi Nabiullah Adam, Abul Bashar, dan Hawa mendekatkan diri ke pohon itu dan memakannya, maka apa? Dia apa? Zolim pada dirinya. Dia telah menzolimi pada dirinya, tapi apa? Tidak melanggar larangan Tuhan yang mengakibatkan pada dosa. Tidak. Sebagaimana contoh yang Al-Fakir berikan tadi, seperti orang yang makan dengan tangan kotor, tidak diharamkan, tidak dosa. Seperti tadi larangan seorang dokter kepada pasiennya, tetap dilanggar oleh pasiennya, tidak melanggar undang-undang kedokteran. Yang orang makan dengan tangan kotor juga tidak dosa, tapi dia telah menzolimi dirinya sendiri, kan gitu. Itu tidak bagian dari dosa. Jadi ada memang yang zolim itu adalah bagian dari dosa, tapi ada yang mana itu adalah perbuatan yang dia langgar, tapi itu bukan kategori dosa. Nanti dia hanya akan mendapatkan efek-efek atau dampak-dampaknya saja, seperti Nabi Allah Adam. Dampak-dampaknya nanti kalau didekati pohon itu, dampak-dampaknya nanti akan seperti di dunia. Kamu kan ada di sorga. Di sorga itu tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa sakit. Beda dengan di dunia. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, surga Nabi Allah Adam alaihissalam dan kekhususannya. Perlu diketahui, Nabi Allah Adam alaihissalam saat memakan buah yang di dalam tafsir dikatakan adalah buah khuldi, yang dilarang itu ada di dalam surga, kan gitu. Yang jadi pertanyaan, bukankah di dalam surga itu tidak ada taklif, tidak ada syariat, yaitu larangan-larangan? Bukankah taklif atau syariat itu hanya ada di alam dunia saja, di alam kita ini, di dunia kita ini? Ada sebagian yang mengatakan bahwa surga yang dimaksud adalah bukan surga kelak seperti di akhirat, yaitu surga duniawi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan itu surga yang sebenarnya. Itu surga sebenarnya, yaitu surga yang akan ditempati kelak oleh mukmin wa mukminat. Adapun masalahnya adalah pohon yang dilarang itu, yaitu pohon yang dilarang untuk didekati, bukan pohon yang dilarang, pohon yang diharamkan, bukan. Jadi pohon yang ada di surga yang dikatakan oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian dekati pohon itu. Nah, itu itu amati. Jadi
yang dipermasalahkan adalah yang dilarang itu kata didekati, bukan pohon yang diharamkan secara hukum syar'i seperti di dunia, bukan. Sebab apa? Pohon yang jangan kalian dekati itu memiliki efek tersendiri yang berbeda dari pohon-pohon lainnya di surga pada saat itu. Pohon ini memiliki kekhususiatan atau dampak seperti dampak di bumi atau di muka bumi ini dampaknya. Seandainya pohon itu atau buah yang ada di pohon itu dimakan, maka pengaruh hidup di surga itu akan hilang. Itu dampaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Nabi Allah Adam akan pengaruhnya, tapi tidak di ayat, tapi di tafsir-tafsir. Maka itu bacalah tafsir, jangan langsung mengatakan Nabi Allah Adam berdosa, Nabi Allah Adam berdosa. Jadi kita harus kaji sesuatu itu, jangan asal nyeblak saja, ngomong saja, ya kaji. Ikhwan dan akhwat sekalian, pengaruh yaitu setelah memakan buah yang ada di pohon itu apa? Dia akan merasakan seperti tinggal di bumi. Adam dan Hawa ini akan merasakan nanti lapar, haus, letih, ngantuk, auratnya akan terbuka, tidak tertutupi lagi secara alami. Nah, itu kan dampak, efek-efek setelah memakan buah yang ada di pohon itu, kan gitu. Itu efeknya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ayat mengatakan janganlah kalian berdua dekati pohon itu. Dekati, ya katanya, la taqraba, dekati. Ayat tidak mengatakan janganlah kalian makan, wala ta'kula, bukan. Ayat tidak mengatakan wala ta'kula, jangan kalian makan, tapi jangan kalian dekati pohon itu. Pohon itu bukan pohon yang diharamkan. Jadi seandainya itu pohon yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan, pasti akan dikatakan jangan kalian makan pohon itu, buah yang ada di pohon itu. Tapi apa? La taqraba, jangan dekati. Jadi seandainya buah yang ada di pohon itu dimakan, maka apa? Kamu akan menzalimi diri sendiri. Maka itu janganlah mendekati, kata Allah. Jangan mendekati. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan isyarat. Seandainya mendekat, akan terlena kamu dengan keajaiban, keindahan, kemegahan pohon itu. Akan apa? Efek duniawi itu akan muncul. Jadi akan muncul. Nah, jika muncul efek duniawi akibat memakannya, maka keduanya ini akan dikeluarkan, diturunkan dari surga. Kenapa? Sebab di surga itu tidak ada efek duniawi, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa letih, dan lain sebagainya. Coba lihat ayat misalnya, la taqrabuz zina. La taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan janganlah kalian berzina. Wala taznu, Allah tidak mengatakan demikian. Sebab dia Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan la taqrabu, jangan kalian dekati zina, Allah itu ingin memutus tali-tali yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Sebab itu dikatakan apa? Jangan kalian dekati zina. Kenapa? Nanti apa? Jangan kalian dekati zina. Bukan jangan kalian lakukan zina, tidak. Jadi orang melakukan zina, tali-tali yang menghantarkan kepada kezinaan, perbuatan zina saja itu udah menggiurkan, apalagi nanti ketika dia melakukan zina, kan demikian. Tali-talinya saja sudah menggiurkan.
sudah menggoda orang-orang. Maka itu Allah mengatakan la taqrabu, jangan kalian dekati ini tali-tali yang mengarah kepada perzinahan. Ayat tidak mengatakan langsung jangan kalian berzina, tidak. Contoh lain misalkan, saat ada kebakaran atau sesuatu terbakar besar, pasti orang-orang sekitar akan mengatakan jangan dekat-dekat, berbahaya. Bukan kamu jangan kamu masuk ke api, enggak. Kalau ada kebakaran jangan dekat-dekat. Karena apa? Jangankan masuk ke api, dekat saja hawa panasnya itu akan menyakiti seseorang, akan berbahaya untuk seorang. Karena itu orang akan mengatakan jangan dekat-dekat. Kalau ada kebakaran jangan dekat-dekat. Kenapa? Berbahaya. Apalagi masuk ke apinya, kan gitu. Nah, itu gambaran. Kita harus logis. Kita harus berpikir sedikit. Jangan selalu sedikit-sedikit mengatakan Nabi itu berdosa. Nabi itu berdosa. Nabi itu berdosa. Kaji sedikit. Nah, sebab mendekati api itu sudah akan bahaya, bisa terluka. Karena apa? Hawa panasnya. Nah, demikian pula dengan pohon yang dimaksudkan itu. La taqraba, jangan kalian dekati. Kenapa? Nanti akan terlena. Demikian pula dengan perbuatan zina. La taqrabuz zina, jangan kalian dekati, karena tali-tali untuk menghantarkan pada perbuatan zina itu menggiurkan. Nanti kamu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina itu. Jadi seseorang kalau mendekati tali-tali perzinaan, dia akan tergiur. Dengan apa? Dengan perbuatan zina itu, dan dia akan melakukan nanti perbuatan zina itu. Karena itu Allah mengatakan la taqrabu, jangan kalian dekati. Demikian pula saat Nabiullah Adam alaihi salam mendekati pohon itu, karena pohon itu di surga indah, buahnya indah, terlena dengan buah yang ada di pohon itu, dan Nabi Allah Adam memakannya. Sebab itu Allah mengatakan la taqraba, jangan kalian dekati. Pohon itu bukan pohon yang diharamkan. Jadi pohon itu adalah memang pohon yang seandainya didekati oleh Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Adam memakannya, itu nanti efek-efek duniawi itu akan terkena pada dirinya. Nah, itu adalah poin kedua. Poin ketiga adalah poin yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala bukankah telah berjanji dalam sebuah ayat bahwa akan diciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, bukan di surga. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan gitu. Jadi Allah sudah berjanji dalam sebuah ayat yang lain bahwa di muka bumi akan ada khalifah. Nabi Allah Adam Abul Bashar dimasukkan ke surga adalah sebagai transit yang kemudian akan diturunkan ke dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan Nabi Allah Adam ke dunia itu dengan ikhtiarnya. Dengan ikhtiarnya dia, dengan kehendaknya dia, bukan dengan paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memberikan prosedur untuk menurunkan Nabi Allah Adam alaihi salam ke muka bumi. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menurunkan langsung ke muka bumi. Kenapa Allah harus menurunkan, memasukkan dulu ke Nabi Adam ke surga? Kenapa tidak langsung ke bumi saja kalau ingin dijadikan khalifah? Allah ingin memberikan prosedur. Kita kan sekarang ini di mana-mana saja kalau kita ingin melakukan secara resmi itu kan ada prosedurnya. Allah ingin memberikan menurunkan Nabi Allah Adam itu dengan kehendaknya, dengan ikhtiarnya, bukan dengan paksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia dibekali dengan akal dan ikhtiar, diberikan ikhtiar. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain, beda dengan malaikat. Malaikat jaber,
sudah diciptakan oleh Allah seperti itu, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kehendakan. Tapi manusia beda. Karena itu Allah karena memberikan sifat ikhtiar, sifat iradah kepada Nabi Allah Adam, karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam, meletakkan di surga melalui prosedur untuk menurunkan ke bumi. Nah, yang harus digarisbawahi dulu, yang harus digarisbawahi. Jadi diturunkannya Nabi Adam alaihi salam di muka bumi kan sebab apa? Mendekati pohon itu, pohon yang tadi, dan berujung dengan memakannya. Kan berujung dengan memakannya sebab Nabi Adam mendekatinya. Nah, di sini ada 3 nida, ada 3 seruan yang penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, yaitu bahwa Nabi Adam alaihi salam telah mewujudkan nida, panggilan, seruan, tujuan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Itu nida. Sebab Nabi Adam mendekati pohon itu ada 3 nida. Yang pertama tadi. Yang kedua adalah seruan Allah Subhanahu wa taala agar jangan mendekati pohon tersebut. Sebab apa? Akan mendapatkan efek duniawi. Sebab akan mendapatkan efek duniawi. Dan ketika Nabi Adam hidup di dunia, dia sudah mempunyai efek atau apa? Dampak-dampak duniawi, tidak seperti di surga lagi. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa sakit dan lain sebagainya. Karena nanti di dunia ini kan hidup dengan semua hukum-hukum yang ada, sebab dan musabab, dengan ikhtiar, dengan iradah dan lain sebagainya. Karena itu Allah menurunkan. Jadi nida atau mendekati pohon itu berujung dan dengan memakannya itu adalah seruan. Nah, yang ketiga yaitu tujuan tercalanya setan. Setan kan sudah dari awal ingin berambisi, ingin menggoda keturunan Nabi Adam kelak. Keturunan Nabi Adam yaitu manusia di muka bumi ini akan akan digoda oleh Nabi Adam. Akan digoda oleh setan. Jadi keturunan Nabi Adam kelak di bumi akan digoda oleh setan. Itu tujuan tercela setan kan dari awal. Nah, meskipun dengan memakan buah yang tadi pohon itu efeknya meluluskan tujuan setan tersebut, tapi itu merupakan juga bahwa itu adalah misi atau apa? Prosedur yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Nabi Allah Adam ke muka bumi ini. Jadi Allah menurunkan Nabi Adam di muka bumi ini bukan bim salabin begitu saja, tidak. Melalui hukum-hukum alam yang ada seperti di dunia. Faqala lahu ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, itu ada. Nah, ini adalah penjelasan tentang Nabi Allah Adam alaihissalam, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam bukanlah bagian dari dosa, tapi itu merupakan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahap-tahapan diturunkannya Nabi Allah Adam ke surga. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.